Jangan pernah percaya buku sejarah kalian. Kapitan Patimura, pahlawan besar dari Maluku, disebut-sebut Thomas Matulesi, seorang Kristen. Tapi bagaimana jika gue bilang bahwa seluruh narasi itu adalah kebohongan terbesar yang dirancang oleh penjajah Belanda? Nah, ini bukan sekedar teori konspirasi ya gengs. Jadi ini adalah misteri identitas yang disembunyikan selama 200 tahun. Catatan lisan, tradisi lokal, bahkan beberapa arsip kuno menyebut Patimura yang memimpin rakyat Maluku melawan VOC bukanlah Thomas Matulesi, melainkan Ahmad Lusi, seorang muslim yang disegani. Mengapa identitasnya diubah? Dan mengapa Belanda harus repot-repot mengganti namanya, agamanya, dan seluruh latar belakangnya? Nah, jawabannya adalah politik pecah belah atau divide and empire yang paling licik dalam sejarah Indonesia. Mereka tidak hanya menguasai tanah, mereka menguasai ingatan kolektif kita. Nah, sebelum kita bongkar arsip-arsip yang disembunyikan ini, gue mau tanya langsung ke kalian. Coba ketik di kolom komentar, nama apa yang kalian hafal dari buku sekolah? Thomas Matulesi atau Ahmad Lusi? Coba tulis di bawah kolom komentar. Nah, jadi gini gengs, seringkali bukan sekedar catatan masa lalu, tapi sejarah adalah senjata. Dan di masa kolonial, pena sejarah dipegang penuh oleh Belanda. Mereka punya kuasa penuh nih untuk memilih siapa yang menjadi pahlawan yang aman dan siapa yang menjadi pemberontak fanatik yang harus dimusuhi. Dalam buku-buku resmi kolonial, Kapitan Patimura wajib dilabeli nih, Thomas Matulesi, seorang Kristen Maluku. Terdengar tak terbantahkan ya. Tapi mari kita gunakan akal sehat kita. Apakah mungkin penjajah yang begitu licik akan dengan jujur menuliskan identitas asli seorang pejuang yang paling mereka takuti? Tentu tidak. Nah, Belanda memiliki pola nih. Pahlawan yang beragama Islam seringkali dicitrakan sebagai fanatik, liar, atau pemberontak yang mengganggu stabilitas. Tapi kadang ketika tokoh muslim tersebut terlalu karismatik dan membangkitkan perlawanan jihad yang masif, mereka punya strategi lain nih. Mengubah narasi, memberikan identitas baru. Tapi kenapa sih Islam begitu penting dalam konteks Maluku? Karena Islam di Nusantara, terutama di Maluku, bukan hanya agama, ia adalah ideologi perlawanan. Jaringan ulama, masjid, dan kerajaan-kerajaan Islam di sana tuh menjadi pemicu semangat jihad melawan kolonialisme sejak abad ke-16. Belanda tahu betul nih, jika Patimura adalah Ahmad Lusi, seorang muslim, api perlawanan ini akan sulit dipadamkan dan menyebar ke seluruh Nusantara. Ini alasan kenapa identitas muslimnya harus dikubur. Nah, untuk memahami Patimura, kita harus balik lagi ke zaman dahulu nih, pas saat Patimura masih hidup nih. Jadi, kalau kata Maluku sendiri, diyakini berasal dari bahasa Arab, yakni Al-Mulk, yang berarti kerajaan-kerajaan. Bukan kebetulan, karena sejak abad ke-13, Maluku sudah dipenuhi kerajaan Islam seperti Ternate, Tidore, dan lainnya. Islam di sana sudah menjadi identitas politik di sana. Dan disinilah muncul nama Ahmad Lusi. Ini bukan sekedar gosip ya. Jadi nama ini berulang kali muncul dalam tradisi lisan Maluku yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan beberapa sejarawan seperti A.M. Sangaji pernah mengangkat isu ini bahwa tokoh lokal Maluku menyebut Patimura bukanlah Thomas Matulesi, melainkan Ahmad Lusi yang berasal dari keluarga muslim. Nah, jadi mari kita bedah nih arsip Belanda. Mereka menyebut Patimura berasal dari keluarga Kristen. Tapi, mana bukti kuatnya? Mana dokumen baptis yang sahih dan tak terbantahkan? Yang kita temukan justru adalah kontradiksi. Beberapa catatan Belanda tentang pengajaran Patimura menggunakan istilah-istilah yang mengacu pada pemberontakan Islam atau kepala perlawanan jihad. Ini aneh banget sih. Jika di Kristen, mengapa narasi perlawanannya begitu dilekatkan dengan sentimen Islam? Logika sederhananya gini deh. Jika Ahmad Lusi dikenang sebagai simbol jihad, semangat perlawanan akan abadi dan menyatukan seluruh elemen rakyat Maluku. Maka, cara paling efektif bagi Belanda adalah menggantinya menjadi Thomas Matulesi, sosok Kristen yang secara politis dianggap lebih aman dan tidak menyebarkan sentimen keagamaan yang menyulut perlawanan skala besar. Ini adalah upaya deislamisasi sejarah perlawanan. Sekarang gue mau ajak kalian nih berdiskusi. Khusus kalian yang dari Maluku, coba deh, ada cerita nggak tradisi lisan atau nama yang berbeda yang pernah kalian dengar dari kakek atau nenek kalian tentang Patimura? Coba komen di bawah. Mungkin kebenaran sejati justru ada di memori kolektif yang tak pernah dicatat di buku sekolah. Nah, kenapa sih Belanda begitu takut pada pahlawan muslim?
Nah, di era kolonial, jika seorang pahlawan adalah Muslim, maka perlawanannya otomatis dikategorikan sebagai perang suci atau jihad. Ini sangat berbahaya nih, karena semangat ini menyebar cepat melalui jaringan pesantren atau masjid. Coba kita bandingkan, kita punya Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Sultan Agung. Mereka jelas Muslim dan perlawanan mereka tuh dicatat sebagai perang Jawa, perang Padri, yang secara eksplisit sering dicap sebagai pemberontakan fanatik oleh Belanda. Lalu, mengapa Pattimura yang juga memimpin perlawanan besar-besaran mendadak harus berubah identitasnya menjadi Thomas Matulesi? Jawabannya, Pattimura terlalu karismatik, terlalu sukses, dan ancamannya terlalu besar untuk dibiarkan memiliki identitas Muslim yang kuat. Ada dugaan nama Thomas Matulesi diambil dari salah satu tokoh di desa Haria yang membantu perlawanan, atau bahkan dari seorang tokoh Kristen yang kemudian diangkat oleh Belanda untuk menutupi jejak Ahmad Lussi. Ini adalah operasi intelijen sejarah nih. Nah, di Perang Pattimura pada tahun 1817 adalah perlawanan yang sangat terorganisir melibatkan banyak pemimpin, baik Muslim maupun Kristen, yang bersatu di bawah satu komando. Ini adalah kunci persatuan, mimpi buruk bagi Belanda, dengan mengubah Pattimura, sang komandan utama, menjadi Thomas Matulesi. Belanda bisa menanamkan bibit perpecahan pasca penangkapan. Seolah-olah perlawanan itu didominasi satu kelompok agama, bukan persatuan rakyat Maluku. Sampai di sini kita punya dua versi yang kuat nih. Thomas Matulesi versi resmi kolonial dan Ahmad Lussi versi tradisi lisan lokal. Kenapa sih kita tidak bisa mendapatkan bukti 100%? Karena Belanda menghancurkan arsip-arsip yang memberatkan mereka. Mereka membersihkan jejak. Kebenaran 100% mungkin telah musnah bersama eksekusi Kapitan Pattimura. Tapi, mari kita tarik kesimpulan yang lebih penting nih. Kapitan Pattimura adalah simbol perlawanan masyarakat Maluku yang melampaui hambatan agama dan etnis. Entah ia Muslim atau Kristen, yang pasti ia adalah pejuang kemerdekaan sejati yang menyatukan rakyat Maluku. Misteri identitasnya adalah cermin bahwa sejarah bangsa ini tidak selalu jujur. Dan kita harus berani nih, menggali ulang kebenaran yang hilang. Nah, kita telah menempuh perjalanan sejarah yang panjang. Sekarang, gue serahin lagi kembali kepada kalian dengan semua bukti yang kita bahas tadi, dari tradisi lisan atau motif politik Belanda, dan ke jalan-jalan asyik menurut hati nurani dan logika kalian aja deh. Siapa sebenarnya Kapitan Pattimura? Pertama, Thomas Matulesi versi resmi. Yang kedua, Ahmad Lussi versi tradisi lisan. Atau yang ketiga, entah di agamanya apa, yang penting dia adalah pahlawan persatuan. Coba tulis pendapat kalian di komentar ya. Di akhir penutup ini gue pengen nyampain sesuatu bahwa Pattimura entah bernama Thomas Matulesi atau Ahmad Lussi, Pattimura entah dipanggil Kristen atau Muslim, ia tetap berjuang untuk negeri ini. Sejarah mungkin telah menutup wajahnya dengan topeng yang diciptakan kolonial, tapi api perlawanan itu tetap abadi, melampaui batas agama, melampaui sekat sosial. Jadi untuk generasi hari ini, janganlah kita puas dengan sejarah yang setengah hati, ya guys. Janganlah kita berhenti pada kisah versi penjajah yang penuh misteri. Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani mencari jati diri. Pattimura akan selalu hidup sebagai simbol perlawanan dan selalu dikenang, apalagi di uang 1000 yang ini. Dan jika kalian suka dengan konten-konten gue ini tentang bahas sejarah atau kasus-kasus, pastikan kalian like, share, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gue tetap semangat untuk buat konten ini. Dan terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Ya, gue harap ini menjadi pembelajaran buat kita. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.